wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muhajirin, azanillah wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha menghidupkan dan mematikan. Semoga umur kita dipanjangkan dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga pertambahan usia kita hari ke harinya disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diistiqomahkan Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah, dimatikan sebagai seorang muslim, dan direzekikan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semua dikumpulkan di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan di kajian subuh di hari Ahad yang keempat ini, kita akan mengambil ibrah dan pelajaran dari satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 168. Bunyi ayatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah oleh kalian dari apa yang kalian usahakan di bumi ini, halalan thayyiba. Pastikan apa yang kalian konsumsi itu halal, dan pastikan apa yang kalian konsumsi itu baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, jangan terjebak dari atau oleh perangkap-perangkap yang dibuat oleh syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Pelajaran-pelajaran dari ayat ini akan kita urai berdasarkan penggalan-penggalan yang terdapat di dalamnya. Pelajaran pertama akan kita urai dari penggalan ayat berupa seruan ya ayuhan nas. Lalu kemudian pelajaran kedua dari apa yang direzekikan oleh Allah untuk kita konsumsi, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Lalu kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan, mengenai perangkap-perangkap setan yang harus dihindari. Dan yang terakhir adalah setan musuh yang nyata, innahu lakum aduwwun mubin. Adapun kemudian pelajaran yang akan kita urai pertama dari penggalan ayat ya ayuhan nas, wahai manusia. Ma'asyiral muslimin, Allah menyeru, Allah memanggil ya ayuhan nas. Tujuan dari seruan, tujuan dari panggilan adalah jalbul intiba, yaitu menarik perhatian. Sehingga tatkala kemudian kita diseru dengan seruan ya ayuhan nas, maka sesiapa yang merasa manusia, hendaknya dia terpanggil, hendaknya dia memberikan perhatian kepada siapa yang menyuruh. Apatah lagi yang menyuruh adalah Allah Rabbul Khalq, yang menciptakan manusia, yang menciptakan makhluk. Maka hendaknya kemudian manusia memberikan perhatian terbesar terhadap apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyeru dan memanggil manusia dengan istilah an-nas. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran 4 istilah untuk manusia.
Ada al-insan yang artinya manusia terlahir dengan sifat-sifat insaniyah, dan sifat-sifat insaniyah itu ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian Allah menyapa atau memanggil manusia dengan istilah yang kedua di dalam Al-Quran sebagai al-basyaru. Al-basyaru artinya manusia itu makhluk biologis, makhluk yang berkekurangan, makhluk yang butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, berpakaian, menikah, dan seterusnya. Kemudian Allah memanggil manusia dengan istilah an-nas. An-nas artinya manusia itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk yang membutuhkan orang lain, perlu untuk berkomunikasi, berhubungan, dan saling memenuhi hajat masing-masing melalui perantara dengan orang lain atau melalui aktivitas muamalah dengan orang lain. Maka tidak ada di antara manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Jangankan dalam keadaan hidup, bahkan dalam keadaan mati sekalipun membutuhkan orang lain. Ketika kita mati, ma'asyiral muslimin, kita butuh orang lain untuk mengurus jenazah diri kita. Mulai dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan sampai menguburkan. Kita butuh orang lain karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain untuk berinteraksi dan bermasyarakat. Dan kemudian Allah memanggil manusia dengan istilah Bani Adam, sebagai anak keturunan Adam. Tujuan manusia dipanggil dengan Bani Adam supaya manusia selalu bersyukur karena Allah memilih dan mentakdirkannya terlahir dari rahim wanita, dari rahim manusia sebagai anak keturunan Adam, dan Allah memuliakan manusia karena keturunan Adam sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Tapi juga Allah memanggil manusia dengan Bani Adam supaya manusia itu dalam berinteraksi dengan manusia lainnya nantinya tidak berlaku sombong, tidak sewenang-wenang, tidak takabur. Karena dipanggil dengan sebutan Bani Adam agar supaya manusia selalu mengingat akan proses kejadiannya, selalu mengingat akan proses diciptakannya. Bagaimana moyangnya, yaitu Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat yang kering dan berbau. Lalu kemudian keturunannya diciptakan dari mimma immahin, air yang rendah, air yang kita merasa jijik, yaitu sperma, yang ketika menempel di pakaian kita walau sedikit, kita merasa jijik dan tak sudi orang lain melihatnya atau mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada ayat yang mulia ini kita dipanggil Allah dengan panggilan An-Nas, ya ayyuhan nas. Kita diingatkan Allah bahwa kita adalah makhluk sosial. Wahai manusia yang membutuhkan orang lain, wahai manusia yang berinteraksi dan bermuamalah dengan manusia lainnya. Maka prinsip dasar dalam muamalah, prinsip dasar dalam berinteraksi dengan manusia lainnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Inilah prinsip dasar yang harus diterapkan, dijalankan oleh siapapun dari mereka yang membutuhkan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, agar saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan. Saling tolong menolong dalam perkara tersebut, bukan tolong menolong dalam perkara dosa dan dalam perkara maksiat. Maka tatkala kita berinteraksi dengan manusia, entah kemudian kita membentuk sebuah organisasi, entah kemudian kita membentuk sebuah yayasan, entah kita kemudian satu komplek atau satu alma mater, atau kemudian komunitas-komunitas yang terbentuk atau hubungan-hubungan kemanusiaan yang terbentuk, harus semuanya dilandasi dengan prinsip takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya terjalin hubungan yang dibangun dengan prinsip keridhaan. Karena jika tidak,
Maka manusia dengan manusia jika tidak dibangun dengan prinsip takwa dalam bermuamalah, maka kelak akan menjadi musuh, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua perkumpulan, semua komunitas, semua hubungan kemanusiaan, bahkan terjalinnya hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, jika tidak dibangun dengan landasan takwa, maka kelak akan menjadi musuh antara yang satu dengan yang lainnya, cepat atau lambat. Jika tidak di dunia, pasti akan menjadi musuh di akhirat. Karena itulah hubungan kemanusiaan harus dibangun dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, bahwa di antara motif manusia berhubungan dengan manusia lainnya adalah motif pemenuhan kebutuhan biologis. Bahwa motif utama manusia melakukan hubungan dengan manusia lainnya adalah untuk kebahagiaan secara biologis dan juga untuk kebahagiaan secara psikologis. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, maka dalam interaksi manusia dengan manusia demi memenuhi hajat-hajat biologisnya, diantaranya adalah hajat terhadap makanan dan minuman, dan dibangun dengan prinsip takwa, maka Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Allah tidak melarang kalian memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mempersyaratkan yang pertama, demi keberkahan rezeki tersebut makanlah rezeki yang halal, dan demi kebaikan rezeki itu bagi tubuhmu makanlah yang thayyib. Inilah syarat untuk kemudian tetap berlangsung dan berlanjut hubungan sosial yang baik. Makanlah rezeki yang halal supaya engkau mendapatkan keberkahan terhadap rezeki tersebut dan akan terjalin hubungan sosial yang bertahan dalam kebaikan, dan makanlah yang thayyib supaya engkau tetap dalam keadaan sehat walafiat secara fisik, secara biologis. Maka ma'asyiral muslimin, dalam upaya kita untuk memenuhi kebutuhan biologis tetap harus dibangun dengan prinsip takwa, diatur oleh syariat, diatur oleh din. Dalam arti kita tidak boleh dalam upaya memenuhi kebutuhan biologis ini semata-mata memperturutkan syahwat, tetapi syahwat yang harus ditundukkan dengan syariat, sehingga terpenuhinya syahwat tapi tetap dalam bingkai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian syahwat terpenuhi tapi mengundang murka Allah. Maka hal ini tergambar dari firman Allah, kulu mimma fil ardi halalan, makanlah dari apa yang Allah rezekikan dari yang halal. Ketika kemudian kita disuruh oleh Allah untuk memakan rezekinya, berarti di sana ada proses usaha, ada proses ikhtiar, dan dalam proses ikhtiar ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bumi untuk kita beraktivitas di dalamnya mencari rezeki. Di dalam surat Al-Mulk ayat 15, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Allah sudah memudahkan bumi ini untuk ditapaki oleh manusia, sehingga manusia mampu beraktivitas di atasnya dalam keadaan bumi ditenangkan dan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia harus berikhtiar, mengambil sebab dalam upaya mencari dan menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan dia kemudian akan melakukan hubungan sosial dengan masyarakat demi tercapainya kebutuhan biologis tadi. Maka Allah mengatakan wa kulu min rizki, karena rezeki dikaitkan dengan Allah, rezeki disandarkan dengan Allah, maka rezeki harus dijemput sesuai dengan maunya Allah. Jika rezeki dijemput berdasarkan maunya Allah, terjadilah kehalalan terhadap rezeki tersebut. Dan maunya Allah dalam perkara rezeki yang dijemput itu syaratnya hanya dua. Syaratnya hanya dua, dan jika terpenuhi dua syarat ini barulah terkategori rezeki itu halal. Jika tidak terpenuhi kedua syarat ini, terjatuhlah pada keharaman atau kemurkaan Allah pada apa yang didapatkan dari apa yang diusahakan itu. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, rezeki itu khususnya rezeki yang dikonsumsi
harus dipastikan halal secara zat. Ini syarat yang pertama, bahwa apapun yang kita konsumsi nantinya dari makanan dan minuman harus dipastikan halal secara zat. Halal secara zat. Tidaklah kita konsumsi sesuatu yang haram secara zat atau terkontaminasi dengan sesuatu yang haram secara zat. Sebab dengan demikian menjadikan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita haram secara zat. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Misalnya yang diharamkan secara zat untuk kita konsumsi adalah bangkai, maka haram secara zat bangkai itu, tak boleh kita makan. Meskipun kemudian nanti dihidangkan dengan sangat lezat terlihat oleh kita, tetapi apabila dia adalah bangkai maka haram dikonsumsi. Kapan daging itu menjadi bangkai? Ketika dia disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, atau ketika dia dimatikan tidak dalam keadaan disembelih. Misalnya ma'asyiral muslimin, kita harus berhati-hati ketika kemudian kita penggemar atau pengkonsumsi ayam-ayam yang diimpor. Apabila kemudian sumber impornya dari negara-negara yang notabene adalah negara yang bukan negara Islam atau negara kafir, lalu kemudian perusahaannya adalah perusahaan yang karyawan-karyawannya bukan muslim, maka kita berhati-hati. Dikhawatirkan kemudian ayam-ayam tersebut dimatikan tidak dengan disembelih dan tidak disebut nama Allah. Sebab banyak yang sudah mulai terlihat di sejumlah video-video yang viral, yaitu karena pemesanan dalam jumlah banyak dan daging-daging harus dikirim, maka ayam-ayam tersebut dimasukkan pada kolam tertentu, lalu dialirkan listrik di kolam tersebut, maka ayam itu mati karena sengatan listrik. Sehingga tentu ini adalah bangkai. Lalu kemudian daging-dagingnya diekspor keluar sampai salah satunya di Indonesia dan kita konsumsi. Maka ma'asyiral muslimin harus kita ihtiyat, berhati-hati dalam hal yang demikian. Namun apabila kita melakukan aktivitas berbelanja di pasar-pasar yang mayoritasnya adalah muslim, di toko-toko yang penjualnya adalah muslim, dan dia katakanlah menjual ayam potong, maka ma'asyiral muslimin, kalau pasar yang kita datangi adalah mayoritas kaum muslimin sebagai pedagang dan penjualnya, maka tidak perlu mengedepankan suudzon kepada muslim. Tidak perlu bersuudzon kepada saudara muslim kita. Kita berhusnuzon kepadanya, sehingga tidak perlu kemudian kita menanyakan apakah ayam potong ini disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Apakah ini benar-benar terpotong lehernya ataukah sudah jadi bangkai baru dipotong lehernya. Tidak perlu kita mempertanyakan hal tersebut kalau kita berada di pasar-pasar muslim atau di pasar-pasar yang mayoritas muslim adalah sebagai penjualnya. Tidak perlu ma'asyiral muslimin, sebab kita harus mengedepankan husnuzon kepada kaum muslimin. Bahkan salah satu masuknya setan di hati seorang muslim adalah suudzon bil muslimin, mengedepankan buruk sangka kepada saudara muslim sendiri. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, pastikanlah apa yang kita konsumsi halal secara zat, ya. Di antaranya lagi adalah bahwa semua binatang yang bertaring itu haram dagingnya. Ya, daging kucing haram. Ada di antara manusia yang memakan daging kucing. Ular haram dagingnya. Tidak boleh dimakan dagingnya. Sehingga ma'asyiral muslimin, ada di antara pedagang atau penjual yang mencampurkan daging sapi dengan daging tikus dengan daging kucing untuk dijadikan bakso. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik, atas perbuatan yang demikian. Apabila seorang muslim yang memakannya karena ketidaktahuan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas ketidaktahuannya. Tetapi penjualnya jelas dia melakukan keharaman dan dosa besar. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin, ini yang pertama berupa syarat kehalalan, yaitu pastikan apa yang kita konsumsi halal secara zat. Yang kedua, pastikan apa yang dikonsumsi itu halal cara mendapatkannya.
bukan dengan jalan menipu, bukan dengan jalan mencuri, bukan dengan jalan kecurangan, bukan dengan jalan-jalan yang batil lainnya. Karena itulah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara antarodim minkum. Janganlah kalian saling memakan harta-harta di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Illa an takuna tijara, kecuali dalam bentuk perdagangan yang kalian saling meridoi di antara kalian. Maka ma'asyiral muslimin, apabila seorang pedagang dia dalam berdagang melakukan kecurangan dalam dagangnya, dia tipu konsumennya, dia tipu pembelinya, maka dia mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangannya, maka keuntungan yang didapatkan ini haram, dikarenakan haram cara mendapatkannya. Apabila keuntungan yang didapatkan tadi menjadi makanan, maka masuklah makanan yang haram ke dalam tubuhnya. Apabila keuntungan yang didapatkan tadi, dia beli air galon untuk kemudian disimpan di atas dispenser rumahnya dan dia meminumnya, maka air yang diminumnya haram pada dirinya, dikarenakan sumber air yang didapatkannya dari keuntungan yang haram. Para pejabat yang melakukan perbuatan korupsi, maka uang yang didapatkan dari hasil korupsi itu haram. Jika dia memakan uang tersebut dengan cara membeli makanan atau membeli beras, ikan untuk kemudian dimasak oleh keluarganya dan masuk ke tubuh pejabat tadi, haram hukumnya. Adapun istri anaknya jika mendapatkan nafkah dari suaminya dan suaminya itu mendapatkan hasil keuntungan dari cara yang haram, istri anaknya tidak berdosa, tetapi keberkahan apa yang dimakan istri anak tercabut. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, karena itulah pastikan apa yang kita konsumsi halal. Halal secara zat, halal cara mendapatkannya. Kemudian kalau sudah dipastikan halal, pastikan lagi thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi tubuh kita yang mengkonsumsinya. Dan dalam hal ini ma'asyiral muslimin, kita harus mengikuti nasihat petunjuk Al-Quran, yaitu berupa petunjuk dokter, dalam arti Allah telah menitipkan ilmu kepada sebagian manusia yang takhasus dalam dunia kesehatan, lalu kemudian dengan keilmuan yang ada padanya memberitahukan kepada kita bahwa karena kita mengidap penyakit tertentu dan penyakit ini ada pantangannya dari makanan-makanan tertentu, maka hendaknya kita mengikuti saran dan nasihat tersebut. Sebab itu adalah petunjuk Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak punya ilmu tentang sesuatu, bertanya kepada orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu dalam hal ini dokter misalnya, atau medis, yang memberitahukan kepada kita, Bapak dengan kondisi Bapak seperti ini, makanan A, makanan B tidak boleh Bapak makan dulu, hindari. Sampai kondisi Bapak stabil, silakan boleh dimakan dan jangan berlebih-lebihan. Maka ma'asyiral muslimin, maka meskipun makanan itu halal, tapi kalau makanan itu pantangan terhadap kesehatan kita, jangan dimakan. Jangan dimakan. Sebab Allah sudah menitipkan ilmu kepada orang tertentu untuk memberitahukan kepada kita bahwa makanan ini belum cocok bagi kesehatan tubuh kita. Jika kita tetap memaksanya lalu kita tertimpa dengan sejumlah gangguan penyakit, maka itu salah sendiri. Allah katakan dalam surat An-Nisa 79, wa ma asobaka min sayyi'ah fa min nafsika. Musibah, keburukan yang menimpa dirimu karena perbuatan kamu sendiri. Salah kamu sendiri, tidak mengikuti Al-Quran sebagai hudal linnas, pedoman hidup manusia. Jadi ma'asyiral muslimin, jangan kemudian kita dengan sekedar yang penting halal. Betul halal, tapi Allah menyuruh kita konsumsi yang thayyib. Untuk mengetahui thayyib ini, bertanya kepada orang yang punya ilmu tentang mana makanan yang layak baik masuk ke dalam tubuh kita, mana yang mungkin belum cocok untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Karena Allah menyuruh kita untuk memperhatikan apa yang kita konsumsi, maka Allah mengatakan dalam surat Abasa, falyanzuril insanu ila ta'amihi. Hendaklah setiap orang betul-betul selektif dan memberikan perhatian terhadap apa yang dia konsumsi.
Harus betul-betul kita perhatikan ma'asyiral muslimin, sebab itu perintah Allah. Pastikan yang kita konsumsi halal lagi thayyib. Yang kedua, Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum itu jangan sampai israf, jangan sampai terjadi tabzir di dalamnya, dan jangan juga sampai tidak memenuhi haknya tubuh untuk konsumsi, untuk makan. Sebab persoalan tabzir itu bukan banyak atau sedikit, tetapi sesuai dengan hajatnya, haknya tubuh kita terhadap makanan dan minuman. Maka jangan sampai terjatuh pada israf, yaitu tidak memberikan apa yang menjadi haknya tubuh untuk mendapatkan sesuatu. Ma'asyiral muslimin, diantaranya adalah air. Karena Allah mengatakan anna sababnal ma'a sabba summa syaqqaqnal arda syaqqa. Allah sudah limpahkan air untuk kita, maka berikan hak tubuh kita terhadap air. Karena tubuh kita ini 75% adalah air, maka berikanlah perhatian tubuh kita terhadap air. Jangan sampai kita tidak memberikan air untuk tubuh kita. Dan dalam hal ini ma'asyiral muslimin, petunjuk medis untuk air adalah bahwa untuk setiap berat tubuh 25 kg harus minum 1 liter air. Berapa berat tubuh kita? Kalau berat tubuh kita 50 kg, berarti 2 liter air harus kita minum. Kalau 70 kg, ya harus 2-3 liter air per hari harus kita minum. Ya. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, itu adalah haknya tubuh kita berdasarkan ilmu yang Allah sudah titipkan kepada ahli medis. Berikanlah tubuh kita akan haknya. Kalau kemudian kita tidak memberikan hak tubuh kita berupa air yang sesuai dengan hajatnya, kita kemudian mengalami sejumlah gangguan, ya salah kita sendiri. Dan hendaknya untuk kemudian kita berikan hak tubuh kita, jangan tanggung-tanggung. Beri yang terbaik untuk tubuh kita ma'asyiral muslimin. Ya, beri yang terbaik untuk tubuh kita. Nah, misalnya ma'asyiral muslimin, Allah kasih petunjuk dalam Al-Quran dalam kaitannya dengan air. Allah mengatakan ya di dalam surat Al-Mursalat ayat yang ke-27, wa asqainakum ma'an furata. Kami minumkan kalian air furat. Air furat adalah air yang pertama sifatnya azbun, yaitu tawar, netral pH-nya, pH 7. Lalu kemudian jika kita mampu lebih daripada itu, kita berikan untuk tubuh kita sa'igun syarabuhu, air yang molekulnya kecil sehingga jika diminum cepat terserap masuk ke dalam tubuh dan menyegarkan. Air yang pH-nya di atas pH 7, seperti air zam-zam, air alkali. Artinya kalau kita bisa mendapatkannya, maka berikanlah itu untuk tubuh kita. Adapun kemudian semua air minum yang pH-nya asam sebaiknya kita hindari. Karena air hujan adalah pH-nya asam. Allah sebutkan keutamaan air hujan di dalam Al-Quran begitu banyak, di antaranya di surat Al-Anfal ayat 11. Tapi Allah tidak merekomendasikan air hujan untuk diminum karena pH-nya asam. Itu petunjuk Quran, sehingga semua minuman yang nantinya pH-nya asam tidak untuk dikonsumsi ma'asyiral muslimin. Tidak aman, tidak baik untuk tubuh kita. Apalagi kalau asamnya karena kimia. Dan hari ini banyak dari kaum muslimin yang ketika di hari lebaran disajikan kepada para tamu, para tetangga minuman-minuman yang bersoda. Padahal dalam sains minuman yang bersoda itu adalah asam yang kimia dan sangat tinggi kadar asamnya dan sangat berbahaya bagi tubuh. Minuman yang bersoda, minuman isotonik, ini semua adalah minuman yang sangat berbahaya ma'asyiral muslimin karena asamnya itu kimia. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kalau pH tubuh kita menjadi asam karena yang kita konsumsi adalah minuman-minuman yang asamnya kimia, susah dinetralkan, maka menjadikan sejumlah penyakit akan bersarang di tubuh kita, diantaranya kanker. Karena kanker itu tidak akan tumbuh di tubuh yang basah, dia akan tumbuh di tubuh seseorang yang pH-nya asam. Dan apabila kemudian pH tubuh asam, maka tubuh seseorang itu akan menjadi tempat yang sangat terindah bagi jin, sehingga jin akan mudah mendekatinya, setan akan mudah mendekatinya, sehingga emosinya menjadi tidak stabil. Nah, ma'asyiral muslimin, ini semua petunjuk-petunjuk Quran supaya kita memberikan perhatian kepada apa yang kita konsumsi, sebab makanan minuman dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ya, surat Al-Mu'minun,
surat yang ke-23. Ternyata Allah mengaitkan antara makanan minuman dengan kemudahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-50 berapa ini? Ya, ayat yang ke-51. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan lakukanlah amal soleh. Para mufassir mengatakan ada pengaruh yang signifikan rezeki yang dikonsumsi terhadap kemudahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika rezeki yang dikonsumsi rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, maka akan ada dampak positif yang kuat bagi tubuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Apa itu langkah-langkah setan? Fokuslah pada 4 ayat di dalam Al-Qur'an. 4 ayat yang di dalamnya terdapat lafaz peringatan Allah, la tattabi'u khutuwati syaitan, yaitu Al-Baqarah ayat 168, Al-Baqarah ayat 208, Al-An'am ayat 142, dan An-Nur ayat 21. 4 ayat ini terdapat lafaz la tattabi'u khutuwati syaitan. Sehingga siapa saja yang pengen selamat dari perangkap-perangkap setan, fokuslah pada 4 ayat ini. Sederhananya atau ringkasnya, pada 4 ayat ini ma'asyiral muslimin, Al-Baqarah 168 berbicara tentang apa yang kita konsumsi, makanan atau minuman. Lalu kemudian Al-Baqarah 208 berbicara tentang syubhat, campur aduk antara hak dan batil, benar dan salah. Lalu kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 142 berbicara tentang apa yang kita konsumsi, makanan atau minuman. Lalu An-Nur ayat 21 berbicara tentang syahwat, memperturutkan hawa nafsu. Dari 4 ayat tentang la tattabi'u khutuwati syaitan, ada 2 ayat berkenaan dengan apa yang kita konsumsi. Maka sepakat para mufassir, perangkap-perangkap setan, jerat-jerat setan itu lebih banyak dipasang dalam upaya manusia mencari rezeki untuk dimakan dan diminum. Maka jika kita tidak memberikan perhatian dalam proses masuknya makanan dan minuman ke dalam tubuh kita, maka kita telah dijajah dan telah terperangkap oleh jebakan setan laknatullah alaih. Sehingga apabila kemudian kita memakan sesuatu yang diinginkan oleh setan, dan yang diinginkan oleh setan itu yang pertama, rezeki yang masuk ke tubuh kita haram secara zat. Yang kedua, rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita haram cara mendapatkannya. Itu yang diinginkan oleh setan. Atau rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita tidak thayyib, itu yang dimaui oleh setan. Kenapa? Sebab ada pengaruhnya dalam ibadah tadi. Para ulama mengatakan, sesiapa yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, akibatnya yang pertama dari sisi ibadah, tercabut kekuatan beribadah dari dalam dirinya. Tubuhnya akan terasa berat beribadah, terasa malas luar biasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tetap memaksa diri untuk beribadah, dia memaksa diri, dia lawan rasa malasnya, dia lawan rasa beratnya untuk tetap beribadah kepada Allah, sementara dia belum berhenti dan belum bertobat dari mengkonsumsi yang haram, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah tidak menerima ibadahnya itu. Doa-doanya tidak akan dikabulkan Allah. Dan ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Nabi menceritakan ketika seorang pemuda menempuh perjalanan jauh, yamuddu yadaihi ilas sama, dia angkat tangannya ke langit. Padahal pemuda ini melakukan perjalanan jauh untuk haji dan untuk umrah. Lalu Nabi SAW mengabarkan kepada kita semua bahwa doa pemuda ini tidak diterima Allah, dan ibadah hajinya, ibadah umrohnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Nabi mengatakan mat'amuhu haram, masyrabuhu haram, malbasuhu haram, wa guziya bil haram, fa anna yustajaba lidzalik. Orang ini mengkonsumsi makanan yang haram secara zat atau mengkonsumsi makanan yang didapatkan dari cara rezeki yang haram. Orang ini mengkonsumsi minuman dari sumber penghasilan yang haram. Orang ini membeli baju dari sumber penghasilan yang haram, dan dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram.
fa anna yustajab lidzalik, hal tersebutlah yang menjadikan doanya tidak akan pernah diterima oleh Allah, dan ibadahnya apapun itu tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai dia bertobat dari mengkonsumsi sesuatu yang haram. Makanya setan akan berjuang keras supaya kita terjatuh pada perkara yang haram. Setelah kita terjatuh pada mengkonsumsi yang haram, kata setan, biarkan dia beribadah, nggak usah diganggu. Dia ikut pengajian sampai nangis-nangis, dia haji dan umrah sampai nangis, tapi dia tidak bertobat. Setan katakan nggak usah diganggu, biarkan aja, percuma, sia-sia. Biarkan dia tertipu dengan ibadahnya, amal solehnya, tapi sia-sia karena dia tidak bertobat dari perbuatan mengkonsumsi yang haram. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, kenapa setan fokus pada rezeki yang haram untuk dikonsumsi manusia? Sebab manakala seseorang mencari rezeki yang haram, dia berusaha bekerja dengan cara yang haram, dengan menipu, dengan curang, dengan riba, dengan judi, dengan mencuri, dengan merampok. Jika kemudian manusia mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang demikian, lalu dia mendapatkan sejumlah keuntungan, dengan keuntungan itu dia bersedekah, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Dengan keuntungannya itu dia nafkahi istri anaknya, tidak diterima oleh Allah, dalam arti tidak mendapatkan pahala. Sia-sia orang ini bersedekah, berinfak, nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab dia menjemput rezeki dengan cara yang haram, dan Nabi mengatakan innallaha thayyib wa la yaqbal illa thayyib. Allah itu maha baik dan Allah hanya menerima dari sumber-sumber yang baik saja. Maka orang ini dibiarkan oleh setan. Kata setan, biarkan orang ini bersedekah. Yang penting dia jangan bertobat dari perbuatan mencuri, berjudi, riba, dari korupsi. Jangan. Setelah itu biarkan saja dia santuni yatim, duafa, dia bangun masjid. Biarkan dia terkenal sebagai orang yang kaya dan dermawan, tetapi dia menjemput rezeki yang haram. Biarkan dia tertipu dengan pujian-pujian orang. Sehingga akhirnya setan memberikan syubhat. Tidak mengapa kamu mencuri, tidak mengapa kamu korupsi, toh uang yang kamu dapatkan kamu salurkan dengan jalan yang benar. Itu ditipu oleh setan, itu namanya syubhat. Syubhat itu adalah alasan-alasan yang muncul pada diri seseorang untuk membenarkan kejahatan yang dia lakukan. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, jangan tiru si pitung. Walaupun kemudian niatnya baik, tetapi caranya haram. Meskipun itu adalah harta orang kafir, haram. Ya, haram untuk dicuri dan dirampok. Maka ma'asyiral muslimin, itu namanya syubhat, campur aduk antara hak dan batil. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Dan Nabi mengatakan Allahmu nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram halal api neraka. Maka setan mengatakan, biarkan orang ini melakukan ibadah, biarkan dia haji dan umroh, yang penting dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Maka ibadahnya ditolak, sedekahnya tidak diterima, malah dia akan dipersiapkan neraka dikarenakan dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Ya. Maka kenapa kemudian setan fokus pada jebakan-jebakan lebih banyak dalam perkara-perkara yang mengundang rezeki, mendatangkan rezeki? Karena dengan demikianlah manusia akan mudah digelincirkan oleh setan, ditipu oleh setan laknatullah alaih. Maka ma'asyiral muslimin, waspadailah perangkap-perangkap setan. Dan yang terakhir, innahu lakum aduwwum mubin. Setan adalah musuh yang nyata. Sudahlah kita ambil pelajaran ma'asyiral muslimin dari moyang kita Adam alaihissalam, bahwa buah dari mengkonsumsi yang haram, dampak dari mengkonsumsi yang haram, terpisah dia dengan istrinya sekian tahun lamanya. Dalam riwayat 40 tahun terpisah dari sang istri. Padahal dia mengkonsumsi buah tersebut dari pohon yang dilarang oleh Allah adalah karena cinta dan sayang kepada istri, tapi justru malah terpisah. Banyak orang yang kemudian mencari rezeki dengan jalan yang haram karena ingin membahagiakan istrinya, pengen segera punya uang untuk dia bahagiakan istrinya dan nafkahi anaknya, tapi akan tercabut keberkahannya. Di antara tercabutnya keberkahan adalah istri menjadi tidak pandai bersyukur, tidak puas dengan apa yang dapatkan, terjadilah pertengkaran, terjadilah percekcokan, bahkan sampai perceraian terjadi, anak-anak terlantar. Dan sejumlah kerusakan dan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah manusia adalah karena mengikuti keinginan setan. Ada seorang pedagang yang dibunuh oleh konsumennya dikarenakan si konsumen merasa ditipu
dia marah besar, maka kemudian dia datang dan dibacok si penjualnya. Ma'asyiral muslim, banyak sekali kasus-kasus aneh terjadi. Rusaknya hubungan sosial, rusaknya hubungan masyarakat, rusaknya hubungan keluarga, tetangga dengan tetangga. Di antara penyebab utamanya ada rezeki yang haram yang masuk. Ada rezeki yang haram yang masuk. Maka jika itu terjadi, kata Allah, innahu lakum aduwwun mubin, musuh yang nyata bukan saudara muslimmu, musuh yang nyata bukan tetanggamu, bukan istrimu, bukan anakmu, tapi musuh yang nyata adalah setan dan kamu telah mengikutinya. Maka berhenti dari mengikutinya. Kata para ulama, aslih bainaka wa bainallah yusli bainaka wa bainan nas. Kalau kamu membaguskan hubunganmu dengan Allah, Allah akan baguskan hubunganmu dengan manusia. Hilang kebencian, hilang hikat di dalam diri kita terhadap saudara kita, dikarenakan kita membaguskan hubungan dengan Allah dan tidak mengikuti maunya setan. Saya baru lihat di berita 2-3 hari yang lalu, ya, bagaimana seorang adik membacok kakaknya sendiri sehingga meninggal kakaknya. Masalahnya apa? Masalah sejengkal tanah yang mereka perselisihkan. Sejengkal tanah. Si adik tidak terima, si kakak pasang patok mengambil tanahnya sejengkal. Tapi si kakak minta supaya ada jalan, supaya ada lorong untuk bisa masuk. Si adik tidak mau. Sebab kalau tanah itu milik si adik dan tidak mau dilepas itu, maka akses jalan akan sempit menurut si kakak. Jadi dia ambil 1 jengkal supaya ada akses jalan yang mudah. Sejengkal saja. Si adik tidak mau, terjadi pertengkaran, tidak ada titik temu. Akhirnya saling marahan, lalu masing-masing pengen membacok saudaranya masing-masing. Akhirnya si kakak yang lebih dahulu terbacok, meninggal. Nauzubillah, siapa yang salah? Setan laknatullah alaih yang diikuti. Ya. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, Nabi mengatakan, iza tawajahal muslimani bisayfaihima. Kalau 2 muslim berhadapan, masing-masing memegang pedang, memegang senjata, masing-masing berniat untuk membunuh, kata Rasul, al-qatil wal maqtul kilahuma finnar. Pembunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, wajar kalau pembunuh masuk neraka, fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi au akhihi, karena dia juga punya keinginan untuk membunuh saudaranya. Kalau bukan dia yang terbunuh, dia yang membunuh. Maka niatnya inilah menjadikan keduanya masuk ke dalam neraka, pembunuh dan yang terbunuh. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, semoga kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah dari makar dan tipu daya setan. Semoga kita dimudahkan Allah mencari rezeki yang halal, sebab Nabi mengatakan kasbul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nakhtafi bihadzal qadar, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah. Sebelum ditutup, jika ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait hadiah dengan dan kasih. Karena kita kan tidak tahu sumber dari mana apalagi terkait dengan spesial banyak pikir di mana ini. Nah terus beliau Ustaz, tadi kan sumber rezeki kita itu harus jelas. Nah saya begini Ustaz, jika kita dapat rezeki, kita menikah lagi, tapi misalnya rezeki ini kita sudah tahu itu ya mungkin antara halal dan haram begitu. Apakah pernikahan kita itu nanti haram? Ini menikah lagi, jadi kita sudah tahu nih rezeki kita ini dari hasil yang kurang inilah digunakan untuk menikah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Maka ma'asyiral muslimin, dalam kaitannya dengan rezeki tadi, syaratnya cukup 2 dan ini harus kita perhatikan. Pertama, pastikan halal secara zat. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Halal cara mendapatkannya. Nah, ketika kita mendapatkan uang itu apakah halal secara zat? Ya jelas, uang halal secara zat. Ya,
karena halal secara zat, bagaimana cara kita mendapatkannya? Dikasih hadiah, ya terima, berarti kita memenuhi 2 syarat. Pertama, yang kita dapatkan adalah uang dan dia halal secara zat. Yang kedua, cara kita mendapatkannya dikasih hadiah, sumbernya bukan urusan kita. Kalau orang ini dengan cara mencuri dan kita tidak tahu lalu dikasih ke kita, halal kita terima. Apalagi kalau sudah jadi makanan, kita makan. Kisahnya, kejadiannya adalah ketika kemudian beberapa pemuda yang diundang oleh Yahudi untuk makan di rumah Yahudi tersebut. Maka beberapa pemuda ini makan dengan lahapnya. Ya, si Yahudi mengatakan bahwa kamu tidak perlu khawatir, makan daging-daging ini semuanya disembelih oleh Muslim. Ya, ini sudah wafat Rasulullah SAW. Maka pemuda tadi makan dengan lahapnya. Ya, karena Yahudi ini adalah teman mereka, teman baik mereka. Setelah kemudian mereka makan dan kemudian pulang, maka terlintaslah di benak salah seorang dari mereka lalu berkata kepada sahabat yang lainnya, bukankah si Yahudi ini tidak punya pekerjaan lain selain riba? Berarti makanan yang kita konsumsi ini adalah kemungkinan besarnya dari sumber riba. Bagaimana nih hukum kita makan makanan? Mereka bingung pada saat itu. Akhirnya mereka menemui Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud masih hidup. Dia datang kepada Ibnu Mas'ud, ulama dari kalangan sahabat. Ya Ibnu Mas'ud, bagaimana dengan hukumnya makanan yang kami makan ini? Kami diundang oleh kawan kami, kawan baik kami, tapi dari kalangan Yahudi. Dan kami tahu dia tidak punya pekerjaan lain selain riba, dan kami mengkonsumsi makanannya. Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Halal bagi kalian, haram baginya. Halal bagi kalian karena kalian mendapatkannya dengan jalan hadiah. Yang kedua, apa yang kalian makan halal secara zat. Sedangkan dia, si Yahudi itu tidak mendapatkan kebaikan dan tidak akan mengundang kebaikan dari Allah untuknya. Padahal andaikan dia tulus memberi makan, bisa jadi menjalan hidayah. Sebagaimana seorang wanita yang berbuat zina tapi karena memberi minum kepada seekor anjing, itu menjadi jalan hidayah baginya. Karena Allah tidak akan pernah menganggap remeh kebaikan dari hamba-hambanya, dari makhluk-makhluknya. Ketika dia berbuat kebaikan tulus karena Allah, itu bisa menjadi jalan hidayah baginya. Dan itulah hadiah terbesar bagi Allah kepada orang kafir. Allah memberikan hidayah kepadanya berupa hidayah Islam. Itu hadiah terbesar Allah kepada orang-orang kafir. Nah, sehingga seorang istri dan anak mendapatkan rezeki dari wasilah orang tuanya, dari wasilah suaminya, halal bagi mereka. Tapi si suami atau si bapak karena mengambil rezeki dengan jalan yang haram, haram baginya. Ketika ibu dari uang dari suami dijadikan makanan, dimakan oleh suami, haram, karena suami mencari uang dengan jalan yang haram. Tapi dimakan istri anak, halal. Halal, seperti itu. Tetapi keberkahannya tercabut, ya, keberkahannya tercabut. Allahu a'lam bishawab. Lalu kemudian bagaimana dengan uang yang didapatkan dari jalan yang haram dijadikan sebagai mahar untuk pernikahan? Nah, yang pertama adalah bahwa hukum pernikahan tetap sah. Hukum pernikahan tetap sah sebab tidaklah menjadi syarat sahnya menikah itu adalah maharnya dari sumber yang halal misalnya. Kemudian hanya saja jelas keberkahannya tercabut, dan jika istri tidak tahu dari mahar yang haram, maka tidak ada dosa baginya dan halal dia menikmatinya. Tapi jika mengetahui ini adalah dari mahar yang haram, hendaknya kemudian dia tidak mau dinikahi oleh laki-laki yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki karena dikhawatirkan tercabut keberkahan. Cuma yang ditakutkan adalah jika kemudian makanan yang masuk ke dalam tubuh si laki-laki ini adalah sesuatu yang haram karena cara mendapatkannya haram, maka makanan yang masuk ke dalam tubuhnya ini ada yang menjadi sperma, ada yang menjadi darah, menjadi energi, dan ada yang menjadi kotoran. Nah, kata para ulama, di antara dampaknya adalah akan muncul sperma-sperma yang tidak berkah. Jika kemudian nanti dia tumpahkan kepada istrinya sperma-sperma tersebut, maka tertumpahlah sperma-sperma yang tidak berkah. Dan inilah yang akan memungkinkan lahirnya generasi-generasi yang susah diarahkan dalam kebaikan nantinya, karena tercabut keberkahannya. Nanti anaknya suka melawan, anaknya susah mendapatkan hidayah kalau besarnya, anaknya susah sering menyusahkan orang tuanya dan seterusnya.
Kenapa berkah tercabut? Karena bersumber dari sperma yang tidak berkah. Itu tadi. Jadi keberkahannya akan tercabut. Allahu alam bissawab. Maka yang lebih utama bagi kita, berikan perhatian terhadap apa yang kita konsumsi. Surat Abasa 24. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dia konsumsi. Dan apa yang mesti dikonsumsi? Halalan thayyiba. Pastikan halal dan juga baik. Allahu a'lam bissawab. Cukup? Kalau ada pertanyaan terakhir yang lain nanti bisa di sesi makan-makan ya. Baru kalau ada yang ingin bertanya lagi. Baik, naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau israk boleh israk dulu ya. Yang mau israk langsung makan juga nggak apa-apa. Halal. Itu pertanyaan titipan ya.